Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amis Saputra. Saya di sini sebagai moderator untuk kelompok Raflion dengan judul pemrograman berorientasi objek. Di sini saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Ramadan, Yogi Dayat, dan Raflion. Definisi OOP. Pemrograman berorientasi objek atau OOP adalah model pemrograman komputer yang mengatur desain perangkat lunak seputar data atau objek, bukan fungsi dan logika. Objek dapat didefinisikan sebagai bidang data yang memiliki atribut dan perilaku unik. OOP berfokus pada objek yang ingin dimanipulasi oleh pengembangan daripada logika yang diperlukan untuk manipulasinya. Pendekatan pemrograman ini sangat cocok untuk program yang besar, kompleks, dan diperbarui atau dipelihara secara aktif. Hal ini mencakup program untuk manufaktur atau mendesain, serta aplikasi seluler. Misalnya OOP dapat digunakan untuk membuat perangkat lunak simulasi sistem. Pengorganisasian program berorientasi objek juga menjadikan metode ini bermanfaat bagi pengembangan kolaboratif, di mana proyek dibagi menjadi beberapa kelompok. Manfaat tambahan OOP mencakup penggunaan kembali kode, skalabilitas, dan efisiensi. Sejarah Java. Sejarah Java dikembangkan pada tahun 1990 oleh Insinyur Sun James Gosling sebagai bahasa pemrograman yang berperan sebagai otak untuk peralatan pintar atau TV interaktif, oven serba bisa. Gosling tidak puas dengan hasil yang ia peroleh ketika menulis program dengan C++, bahasa pemrograman lain, sehingga ia mengasingkan diri di kantornya dan menulis bahasa pemrograman baru agar lebih sesuai dengan kebutuhannya. Gosling menanamkan bahasa pemrograman barunya OAK, nama sebuah pohon yang bisa ia lihat dari jendela kantornya. Ia kemudian menamainya Green dan kemudian mengganti namanya menjadi Java, berasal dari kopi Java atau Java Cafe, yang katanya banyak dikonsumsi dalam jumlah besar oleh pencipta bahasa ini. Bahasa pemrograman ini kemudian menjadi bagian dari strategi Sun untuk menghasilkan uang jutaan dolar ketika TV interaktif menjadi industri bernilai jutaan dolar. Hal itu memang masih belum terjadi hari ini, tetapi sesuatu saat benar-benar berbeda kemudian terjadi pada bahasa pemrograman baru Gosling itu. Secara kebetulan World Wide Web menjadi begitu populer. Banyak kelebihan yang membuat bahasa Gosling dapat digunakan dengan baik dan cocok pada proyek maupun alat untuk adaptasi ke web. Pengembangan Sun merancang cara bagi program yang akan berjalan dengan aman dari halaman web dan memilih nama baru yang menarik untuk menemani fokus baru bahasa itu atau Java. Perbedaan pemrograman berorientasi objek dan pemrograman prosedural. Yang pertama yaitu pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berorientasi objek adalah bahasa pemrograman yang menggunakan kelas dan objek untuk membuat model berdasarkan lingkungan dunia nyata. Dalam OOP, pemeliharaan dan modifikasi kode yang sudah ada menjadi mudah saat objek baru dibuat dengan mewarisi karakteristik dari objek yang sudah ada. Contohnya bahasa C++, bahasa C, bahasa Java, bahasa Python, dan lain-lain adalah contoh bahasa OOP. Pemrograman prosedural. Pemrograman prosedural adalah bahasa pemrograman yang mengikuti pendekatan langkah demi langkah untuk memecah tugas menjadi kumpulan variabel dan rutinitas atau subrutin melalui
serangkaian instruksi. Setiap langkah dilakukan secara berurutan dan sistematis sehingga komputer dapat memahami apa yang harus dilakukan. Contohnya bahasa C, Basic, COBOL, Pascal, dan lain-lain adalah contoh bahasa POP. Struktur dasar OOP dan sintaks. Yang pertama ada kelas adalah tipe data yang ditentukan pengguna yang bertindak sebagai cetak biru untuk objek, atribut, dan metode individual. Contohnya kelas nama kelas, properti sama dengan nilai, strip awal, properti 2 sama dengan nilai, strip awal. Ada metode, ada skip lah. Kemudian Nah. Blank gambar. Objek adalah turunan dari kelas yang dibuat dengan data yang ditentukan secara spesifik. Objek dapat berhubungan dengan objek dengan data atau entitas abstrak ketika kelas didefinisikan pada awalnya. Deskripsi adalah satu-satunya objek yang didefinisikan. Contohnya objek nama kelas, kemudian objek duanya nama kelas. Metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas yang menggambarkan perilaku suatu objek. Setiap metode yang dapat dalam definisi kelas dimulai dengan referensi ke objek instansi. Selain itu, subprimitif yang terdapat dalam suatu objek disebut metode instan. Program menggunakan metode untuk dapat digunakan kembali atau menjaga fungsionalitas terekapitulasi di dalam satu objek pada satu waktu. Contoh objek metode 1 nilai parameter. Kelas adalah prototipe atau blueprint untuk rancangan yang mendefinisikan variabel dan metode pada seluruh objek tertentu. Kelas berfungsi untuk menampung isi dari program yang akan dijalankan. Di dalamnya berisi atribut atau tipe data dan metode untuk menjalankan suatu program. Kelas merupakan suatu blueprint atau tekanan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properti, dan relasi ke objek lain. Contohnya kelas person dan family, tree, dan lain-lainnya. ayo Gi. Pengertian objek yang dimaksud dengan objek pada Java adalah sekumpulan software yang terdiri dari variabel dan metode yang terkait. Objek merupakan benda nyata yang dibuat berdasarkan rancangan yang didefinisi di dalam kelas. Objek adalah instans dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan atau template suatu objek, sebuah instansi adalah representasi nyata dari kelas objek. Contoh dari kelas poin ketika kita dapat membuat objek mangga, bisa Cok ulangi Gi. yang dimaksud dengan objek pada Java adalah software yang terdiri dari variabel dan metode yang terkait. Objek juga merupakan benda nyata yang dibuat
berdasarkan rancangan yang di dalam kelas. Objek adalah instansi dari kelas. Jika kelas secara umum mempresentasikan atau template sebuah objek, sebuah instansi adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Contoh dari kelas poin ketika dapat bentuk objek, mangga, pisang, apel, dan lain-lain. Konstruktor. Konstruktor merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Pada saat program dijalankan, konstruktor akan langsung memberikan nilai awal pada saat perintah new buat suatu objek. Pada saat kita bekerja dengan konstruktor, hal mendasar yang perlu diperhatikan yaitu ada 3. Yang pertama, 1. Nama konstruktor sama dengan nama kelas. Yang kedua, tidak ada return tipe yang diberikan ke dalam konstruktor signature. Yang ketiga, tidak ada return statement di dalam tubuh konstruktor. Yang inheritance. Inheritance adalah sebuah konsep pewarisan sifat berupa variabel dan fungsi yang dimiliki oleh kelas untuk diwariskan kepada kelas-kelas yang lain. Konsep dari inheritance sendiri yaitu untuk membuat struktur kelas pada pemrograman yang dimana struktur tersebut terdapat sebuah parents kelas atau superkelas sebagai induk kelas dan subkelas sebagai anak kelas. Konsep tersebut merupakan sebuah percabangan dan sebuah kelas atau hyperclass yang memiliki sifat umum menjadi sebuah kelas atau subkelas yang memiliki sifat lebih spesifik. Baiklah, ini kelompok saya akan menampilkan sebuah. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan tugas program inheritance. Pertama, buka folder inheritance yang telah kami buat. Di sini terdapat 4 kelas. Yang pertama ada induk kelas yaitu kelas barang dan terdapat 3 kelas atau subkelas kipas, kulkas, dan main class. Di induk kelas kami menggunakan 3 atribut yaitu merek, model, dan atribut tahun produksi. Dan kami di sini menggunakan metode info barang. Pertama buka kelas kipas. Dan di kelas kipas kami juga menggunakan tiga atribut yaitu merek, model, dan tahun produksi. Dan menggunakan metode info kipas. Di sini extendnya itu extend barang. Begitu pula di kelas kulkas kami juga menggunakan 3 atribut. Yang pertama merek, kedua model, yang ketiga tahun produksi. Dan menggunakan metode info kulkas. Jadi jika ingin menjalankan program inheritance, kita harus membuka kelas main. Lalu di sini kita tekan run atau jalankan program. Lalu program akan mengeluarkan hasil yang telah kita buat. Di sini terdapat merek Miyako, model 344C, tahun produksi 2022, jumlah barang terdapat 4. Dan yang kedua, kelas kedua itu merek Panasonic, model Extra Pro, tahun produksi 2023, dan kapasitas tampungan 110 kg. Sekian program dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.